materi yang keempat yaitu media pembelajaran berbasis ICT. Semester sebelumnya yaitu analisis peserta didik, diantaranya yang pertama demografi yang meliputi pedagogik dan andragogik, yang kedua karakteristik umum, yang ketiga kompetensi masuk, dan yang keempat gaya belajar. Materi tersebut membahas tentang analisis peserta didik pada semester sebelumnya dengan fokus pada 4 aspek utama. Yang pertama, demografi yang meliputi pedagogik dan andragogik. Ini mencakup informasi tentang karakteristik belajar siswa, baik yang berkaitan dengan pedagogik atau pengajaran kepada anak-anak maupun andragogik, yaitu pengajaran kepada orang dewasa. Ini membantu guru memahami bagaimana pendekatan terbaik dalam menyampaikan materi kepada siswa. Lalu yang kedua, karakteristik umum. Ini mencakup informasi tentang atribut atau sifat umum dari peserta didik, seperti kebiasaan belajar, minat, bakat, atau preferensi belajar. Memahami karakteristik ini membantu guru merancang pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan individu. Lalu yang ketiga ada kompetensi masuk. Ini mencakup kemampuan atau pengetahuan awal yang dimiliki siswa sebelum memulai semester tersebut. Analisis ini membantu dalam menyesuaikan kurikulum atau memberikan dukungan tambahan kepada peserta didik yang membutuhkan. Lalu yang keempat yaitu gaya belajar. Ini merujuk pada preferensi atau cara peserta didik dalam menerima dan memproses informasi. Memahami gaya belajar juga membantu guru dalam merancang strategi pengajaran yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan individu siswa tersebut. Yang selanjutnya yaitu tujuan negara apa yang perlu dipelajari siswa. Yang pertama penilaian hasil belajar, yang kedua rubrik khusus, yang ketiga keterampilan atau konsep, yang keempat kemahiran atau akurasi, yang kelima kondisi kinerja. Materi ini membahas hal-hal yang perlu dipelajari siswa dalam rangka mencapai tujuan negara. Yang pertama yaitu penilaian hasil belajar. Pentingnya mengevaluasi hasil belajar siswa untuk mengukur pemahaman mereka terhadap materi pelajaran dan kemampuan mereka dalam menerapkan pengetahuan tersebut. Lalu yang kedua yaitu rubrik khusus, merupakan panduan yang jelas tentang kriteria dan standar penilaian untuk mengukur kinerja siswa secara tepat dan objektif. Lalu yang ketiga, keterampilan atau konsep. Ini fokus pada pemahaman dan penguasaan keterampilan atau konsep yang diperlukan agar siswa dapat berhasil di dunia nyata. Lalu yang keempat yaitu kemahiran atau akurasi. Membahas tentang pentingnya siswa memiliki kemampuan dan keahlian yang tinggi serta memperhatikan tingkat ketepatan dalam menyelesaikan tugas atau masalah. Lalu yang terakhir yaitu kondisi kinerja. Maksudnya ini adalah siswa itu dapat menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja siswa tersebut, seperti lingkungan belajar, dukungan orang tua, atau keadaan fisik dan mental siswa tersebut. Yang selanjutnya, pilih metode, media, bahan apa yang perlu digunakan guru untuk pengajaran tatap muka atau hybrid dan online. Yang pertama, pilih bahan ajar. Yang kedua, menghasilkan material baru. Yang ketiga, gunakan kembali material yang ada. Nah, materi ini membahas strategi instruksional untuk pengajaran dalam 3 konteks berbeda, yaitu tatap muka, hybrid, dan online. Yang pertama, pilih bahan ajar. Guru perlu memilih bahan ajar yang sesuai dengan konteks pembelajaran dan kebutuhan siswa. Ini bisa berupa buku teks, artikel, video, atau materi digital lainnya. Lalu yang kedua, menghasilkan materi baru. Guru dapat menciptakan materi baru yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik pembelajaran masing-masing konteks. Ini bisa berupa presentasi, modul pembelajaran, atau aktivitas interaktif yang lain. Lalu yang ketiga, yaitu gunakan kembali materi yang ada. Nah, guru itu dapat menggunakan kembali materi yang sudah ada, terutama jika materi tersebut relevan dan efektif. Nah, ini bisa menghemat waktu dan upaya dalam penyusunan materi pembelajaran baru. Nah, yang selanjutnya yaitu memanfaatkan media, bahan, bagaimana guru menggunakan materi. Ada 3. Yang pertama, pratinjau materi. Yang kedua, mempersiapkan lingkungan. Dan yang ketiga, memberikan instruksi.
Materi ini membahas cara-cara guru memanfaatkan media dan bahan untuk pembelajaran. Yang pertama, pratinjau materi. Guru itu dapat memeriksa materi yang akan digunakan sebelum sesi pembelajaran untuk memastikan ketersediaan dan kecocokan dengan tujuan pembelajaran serta kebutuhan siswa. Lalu yang kedua, mempersiapkan lingkungan. Guru menciptakan lingkungan belajar itu yang sesuai dengan ruang fisik, termasuk pengaturan ruang fisik dan teknologi yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran efektif. Lalu yang ketiga, memberikan instruksi. Guru memberikan instruksi yang jelas kepada siswa tentang cara bagaimana menggunakan media dan bahan yang disediakan untuk memaksimalkan pembelajaran mereka. Ini juga termasuk panduan tentang bagaimana mengakses, memahami, dan berinteraksi dengan materi tersebut. Yang selanjutnya, membutuhkan partisipasi pelajar siswa akan secara aktif terlibat dalam yang pertama diskusi, kedua kegiatan kelompok kecil, dan yang ketiga penilaian formatif. Materi ini membahas cara untuk memastikan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran. Yang pertama, diskusi. Menggalakkan siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi kelas, di mana mereka dapat berbagi ide, bertukar pendapat, dan mempertanyakan konsep yang dipelajari. Lalu yang kedua yaitu kegiatan kelompok kecil. Mengatur kegiatan kolaboratif dalam kelompok kecil memungkinkan siswa tersebut untuk bekerja sama dalam menyelesaikan tugas atau proyek, berdiskusi, dan belajar dari satu sama lain. Terus yang ketiga, penilaian formatif. Melakukan penilaian secara teratur selama proses pembelajaran untuk mengevaluasi pemahaman siswa secara berkala, memberikan umpan balik, dan memperbaiki pemahaman mereka sebagai evaluasi akhir. Nah, materi yang terakhir yaitu evaluasi dan revisi pekerjaan. Apa yang tidak evaluasi sumatif dari yang pertama, penyampaian instruksional, yang kedua, media dan materi, revisi untuk memperbaiki siswa. Yang pertama, hasil. Materi ini membahas evaluasi dan revisi pekerjaan dalam konteks pembelajaran. 1. Penyampaian instruksional. Evaluasi ini tidak bersifat sumatif, melainkan fokus pada bagaimana instruksi disampaikan kepada siswa. Ini mencakup penilaian terhadap efektivitas metode pengajaran, kejelasan penyampaian materi, dan respon siswa terhadap instruksi tersebut. Yang kedua, media dan materi. Evaluasi ini juga bukan evaluasi sumatif, melainkan mengevaluasi keefektifan media dan materi yang digunakan dalam pembelajaran. Ini mencakup apakah materi tersebut relevan, menarik, dan dapat dipahami oleh siswa. Revisi dilakukan untuk memperbaiki hasil siswa dengan memperbarui metode pengajaran, memperbaiki materi pembelajaran, atau meningkatkan keterlibatan siswa untuk mencapai pemahaman yang lebih baik. Nah, itulah tadi materi yang keempat yang sedikit saya pahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.